Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Ahmad Agung Prasetyo dan dua teman saya Riza Aziza dan Hesti Puspitasari. Kami di sini akan sedikit menjelaskan terkait materi pada perkuliahan pagi hari ini, yaitu Pusat Pertanggungjawaban Biaya dan Pendapatan. Selamat mendengarkan. Poin pembahasan pada materi kali ini ada 4 poin. Untuk poin yang pertama yaitu pusat pertanggungjawaban dan karakteristiknya. Dilanjutkan dengan poin yang kedua yaitu pusat pendapatan dan biaya. Untuk poin yang ketiga yaitu karakteristik pengendalian manajemen pada pusat kebijakan. Dan untuk poin yang terakhir atau poin yang keempat adalah pertimbangan khusus untuk bentuk biaya. Untuk poin yang pertama yaitu pusat pertanggungjawaban dan karakteristiknya. Pusat pertanggungjawaban dan karakteristiknya. Pusat pertanggungjawaban sendiri adalah suatu unit organisasi yang dipimpin oleh manajer pusat pertanggungjawaban. Nah, pusat pertanggungjawaban ini mempunyai beberapa karakteristik, yaitu ada 5 poin utama. Untuk poin pertama, di mana pusat pertanggungjawaban itu menggunakan input tertentu untuk menghasilkan output baik barang atau jasa. Kemudian untuk poin yang kedua, diperlukan modal kerja, peralatan, dan aset lain untuk proses pengerjaannya. Kemudian untuk poin yang ketiga, sebagai penghasil informasi meliputi aktiva yang digunakan untuk memproses input dan output. Kemudian untuk poin yang keempat, terjadinya hubungan sebab akibat dan langsung pada input output. Kemudian untuk karakteristik atau poin yang terakhir yaitu pengukuran kinerja pusat pertanggungjawaban dilihat dari efisiensi dan efektivitas. Lanjut pada poin pembahasan yang kedua yaitu pusat pendapatan dan biaya. Oke, kemudian penjelasan mengenai pusat pendapatan dan pusat biaya. Jadi, pusat pendapatan ini sendiri outputnya diukur berdasarkan nilai uang, tetapi tidak dihubungkan dengan inputnya. Mengapa? Karena pusat pendapatan ini sendiri merupakan organisasi pemasaran yang tidak bertanggung jawab atas laba, dan kinerjanya diukur berdasarkan perbandingan pendapatan yang diperoleh dengan pendapatan yang dianggarkan. Sedangkan untuk pusat biaya sendiri merupakan kebalikan dari pusat pendapatan. Nah, di inputnya ini diukur dalam nilai uang, sedangkan outputnya tidak. Selanjutnya akan dibahas mengenai karakteristik pengendalian manajemen pada pusat kebijakan. Apa sih karakteristik dari pengendalian manajemen ini pada pusat kebijakan? Nah, akan dijelaskan berikut ini. Nah, jadi bagaimana sih karakteristik pengendalian manajemen pada pusat kebijakan ini secara umum? Dapat dilihat pada penyusunan anggarannya. Di sini manajer akan memutuskan apakah anggaran biayanya ini efisien atau tidak. Sedangkan pada tipe pengendalian keuangannya dapat dilihat bahwa dilakukan saat perencanaan sebelum biaya-biaya tersebut benar-benar terjadi. Kemudian pada ukuran kinerjanya dapat dilihat juga dari pengeluaran biaya yang sesuai dengan biaya yang dianggarkan. Jadi selanjutnya akan dibahas mengenai pertimbangan khusus untuk bentuk biaya. Apa sih itu pertimbangan khusus untuk bentuk biaya? Akan kita jelaskan berikut ini. Baik teman-teman, untuk pembahasan yang keempat, kita akan membahas tentang pertimbangan khusus untuk bentuk biaya. Yang pertama itu ada pusat biaya administratif dan umum. Apa sih itu? Jadi, pusat biaya administratif merupakan suatu pusat biaya pada manajemen kantor pusat, manajemen divisi, dan juga manajemen unit staff. Sedangkan untuk pusat biaya umum itu merupakan suatu unit yang menyediakan jasa kepada pusat pertanggungjawaban lainnya. Adapun beberapa kesulitan untuk pengendaliannya yaitu karena sulitnya mengukur output yang dihasilkan dan juga tidak selarasnya tujuan antara bagian unit staff dengan tujuan perusahaan secara keseluruhan. Kemudian untuk penyusunan anggarannya itu sebenarnya rincian biaya itu tergantung pada manfaat biaya itu sendiri dan juga keinginan dari manajemennya. Tujuannya itu untuk memberikan informasi yang dibutuhkan demi menghasilkan satu keputusan yang tepat sesuai dengan tingkat aktivitas-aktivitas masing-masing pusat biaya.
Baik teman-teman, yang selanjutnya itu ada Pusat Biaya Penelitian dan juga Pengembangan atau sering disingkat dengan Litbang. Nah, biaya Litbang itu merupakan suatu biaya yang digunakan dalam penelitian dan pengembangan suatu produk yang akan dihasilkan dengan persentase biaya tertentu dari penjualan tahun-tahun yang fluktuasinya itu tidak terlalu signifikan atau tidak terlalu mencolok ya. Nah, adapun beberapa kesulitannya itu dalam pengendalian Litbang, yaitu yang pertama, outputnya itu sulit diukur secara kuantitatif, yang kemudian tidak adanya keselarasan tujuan antara unit staff dengan tujuan perusahaan secara keseluruhan itu ya. Kemudian ada Litbang itu dapat dikendalikan secara efektif berdasarkan periode tahunan. Oke, lalu bagaimana sih penyusunan pada anggaran Litbang? Jadi sebenarnya penyusunan anggaran Litbang itu akan lebih mudah jika perusahaan itu memutuskan program Litbang jangka panjang dan telah mengimplementasikan dalam sistem proyeknya. Lalu anggaran tahunan itu akan menjamin biaya sesungguhnya itu nggak bakal lebih dari anggaran tanpa persetujuan manajemen. Kemudian ada pengukuran kinerjanya, yaitu dengan cara kita lihat laporan perkembangan penelitian tersebut. Kemudian juga ada diskusi secara tatap muka. Baik teman-teman, yang terakhir kami akan membahas tentang pusat biaya pemasaran, di mana dalam pemasaran itu mempunyai dua aktivitas, yaitu yang pertama kegiatan logistik atau mengisi pasar, dan yang kedua adalah kegiatan pemasaran. Nah, kita akan membahas tentang kegiatan logistik atau mengisi pasar. Kegiatan ini merupakan kegiatan di mana perusahaan itu akan mendistribusikan produk mereka kepada pelanggan, gudang pengapalan, dan pengiriman, serta berkaitan dengan fungsi kredit dan juga penagihan piutang. Nah, yang kedua kita akan membahas tentang kegiatan pada pemasaran. Sebenarnya itu kegiatan ini berkaitan dengan bagaimana cara perusahaan memperoleh orderan. Kemudian mereka akan melakukan pengawasan juga terkait training, supervisi dari tenaga salesman, iklan, dan juga promosi penjualan. Baik teman-teman, sekian pemaparan dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman jangan lupa ya like, komen, dan subscribe. See you.